Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati dari kelas 6C akan memaparkan tentang bimbingan konseling. Meliputi pengertian bimbingan konseling, prinsip-prinsip bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, dan ruang lingkup bimbingan konseling. Pengertian bimbingan pada prinsipnya merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan. Artinya, dalam memberikan bimbingan, dalam keadaan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Konseling adalah pokok dalam proses konseling, yaitu pemecahan masalah, bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Pengertian bimbingan konseling mempunyai arti yaitu kegiatan yang fokus memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang konseling melalui tatap muka baik secara individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseling secara berkala dan sistematis. Prinsip-prinsip bimbingan konseling menurut Saodin menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling untuk anak usia dini perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Dalam kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah. Dalam pendidikan bukan pula proses penyamakan perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak-anak yang menghadapi masalah. Bimbingan memerlukan bantuan baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi permasalahan. Anak yang tidak memiliki masalah tetapi juga membutuhkan bimbingan karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. 3. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. 4. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran dan latihan, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan secara tidak langsung. 5. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik, dan suatu proses yang dilakukan guru tidak boleh sembarangan dalam memberikan bimbingan. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak, meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Anak mempunyai pemahaman terhadap kebutuhan perkembangan yang berbeda.
Menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Karena masalah anak usia dini tidak bisa dipisahkan dari peran orang tua di rumah dan di sekolah oleh guru. Kerjasama antara orang tua dengan guru merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru pendamping. Fungsi bimbingan konseling. Seorang guru menurut Walgita dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan konseling adalah bimbingan dan konseling terkadang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari peserta didik. Kenyataannya, fungsi bimbingan konseling sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Beberapa fungsi bimbingan konseling di sekolah adalah sebagai satu, untuk ikut serta berperan dalam membantu peserta didik untuk memahami dan mengerti akan dirinya sendiri serta lingkungan. 2. Memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh perkembangan yang optimal dan seimbang dalam kepribadian diri seorang peserta didik. 3. Membantu dalam mengantisipasi atau pencegahan masalah yang dapat terjadi pada peserta didik dan membantu untuk meluruskan pemikiran tindakan dalam meluapkan perasaan peserta didik yang menyimpang, baik intervensi dan memberikan bimbingan dalam pola pikir yang sehat. 4. Memberikan bantuan kepada peserta didik yang tengah menghadapi permasalahan yang bersifat pribadi maupun sosial. Tujuan bimbingan konseling yaitu secara umum, tujuan bimbingan konseling adalah membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya seoptimal mungkin. 2. Membantu dalam perencanaan perkembangan karir, penyelesaian studi serta jenjang pendidikan selanjutnya. Membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuannya. Ruang lingkup peserta didik. 1. Perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. A. Berkaitan dengan minat anak itu sendiri. B. Juga aktualisasi terhadap kemampuan dan minat diri sendiri. C. Mengarahkan diri ke arah yang lebih baik. D. Mengurangi dan menghilangkan sikap yang tidak baik dalam belajar. 2. Kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Memilih studi lanjut sesuai dengan kemampuannya. Memilih studi lanjut sesuai dengan minatnya. Memilih studi lanjut sesuai dengan kondisi. 3. Perkembangan dalam belajar. Adanya informasi mengenai sukses dalam belajar. Informasi mengenai bagaimana belajar yang efisien. C. Informasi yang mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan mengganggu belajar. 4. Penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. A. Melakukan penelitian terhadap siswa di sekolah yang berkaitan dengan banyak variabel seperti prestasi, motivasi, minat, masalah, dan cara penyelesaiannya. B. Meningkatkan pembelajaran dengan berbagai metode. Itulah yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.